Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya akan pagi menjelang siang ya. Saya akan coba sharing tentang sustainable fashion. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu bagi yang belum kenal. Saya Silmi Nikmah Fadilah, bisa dipanggil Silmi. Background saya di desain tekstil ya, jadi sekarang ada di Busana Unesa, Fakultas Vokasi. Baik, saya coba mulai ya. Sustainable fashion. Sustainable fashion itu apa sih? Sebenarnya sustainable itu kalau kita bicara tentang keberlanjutan dari fashion itu sendiri banyak sekali macamnya, tetapi saya akan mencoba pilih satu, yaitu di zero waste. Karena kalau jenis-jenisnya saya describe-kan satu persatu sepertinya tidak cukup ya. Pengertian dari sustainable fashion, saya fokusnya kepada garment ya. Jadi produksi baju, di mana konsep dari produksi garment dan pakaian yang ramah lingkungan dan beretika baik untuk mendukung keberlanjutan hidup para pekerja yang terlibat dalam setiap langkah produksinya. Nah, terkait dengan produksi itu sendiri, ada pra-produksi, proses produksi, distribusi, dan pasca produksi. Tentunya masing-masing langkah atau proses dari praproduksi, produksi, dan sampai dengan pasca produksinya itu mempunyai detail-detail yang akan dibahas. Secara general, yang namanya sustainable itu sendiri mempunyai 3 pilar yang harus dipenuhi masing-masing pilarnya. Nah, ketika diterapkan pada fashion itu sendiri, pilar ini juga mau tidak mau berada pada proses fashion itu. Yang pertama ada people. Jadi ketika kita berbicara keberlanjutan pada proses apapun ya, tetapi dalam hal ini dalam fashion, people itu berarti bisa pekerja dari sebuah produksinya, produksi garment, atau dari consumer itu juga bisa people, dan juga dari partner-partnernya. Semua itu harus diperhatikan. Diperhatikan dalam hal apa? Diperhatikan dalam bagaimana kesejahteraan, kemudian keadilannya, kemudian ada di sini khusus ke ini ya, ke karyawannya. Jadi mau tidak mau seorang owner itu juga harus memikirkan people atau pembukaan lapangan pekerjaan, dan pekerjaannya seperti apa itu juga nanti akan dibahas secara detail. Kemudian yang kedua adalah planet. Planet itu berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kalau planet itu bisa dibahas secara bumi ya, tetapi di sini lebih mendetail kepada lingkungannya. Jadi ketika kita membuat bisnis fashion atau produksi garment atau yang lainnya, itu harus memperhatikan lingkungannya. Apakah kita menyumbang limbah-limbah yang akan berdampak negatif pada lingkungan seperti itu, atau juga proses produksinya, atau juga pemilihan bahan-bahannya. Kemudian yang terakhir ada profit. Nah, untuk profit ini sendiri harus memperhatikan bahwa apakah bisnis ini berjalan atau berkelanjutan atau tidak. Fashion ini berkelanjutan atau tidak, itu harus lebih dipertimbangkan sehingga untuk mencapai sustainable itu atau sustainable fashion itu sendiri bisa tercapai. Untuk contoh dari sustainable fashion itu ada zero waste yang sedang tren. Itu yang pertama adalah meminimalisir limbah produksi.
Jadi mau tidak mau mungkin sudah familiar ya dengan zero waste. Zero waste itu sama sekali zero itu kan kosong ya, waste itu limbah. Jadi zero waste itu sendiri sangat meminimalisir limbah produksi. Kemudian yang kedua adalah upscaling, jadi memodifikasi. Kemudian contoh yang ketiga adalah sustainable material, jadi menggunakan material-material yang eco-friendly. Yang keempat ada recycling, mengelola, dan yang kelima adalah consumer education, yaitu memberikan edukasi kepada konsumen. Jadi ketika kita menciptakan sebuah produk atau memproduksi sebuah fashion dan sebagainya, kita juga punya tanggung jawab untuk sharing kepada konsumen atau calon konsumen bahwa produk-produk yang kita gunakan atau yang harus mereka gunakan itu tidak berbahaya, kemudian tidak berbahaya untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan atau untuk seperti material-material yang digunakan itu tidak berbahaya untuk lingkungannya. Atau mungkin kita akan tahu ya bahwa pabrik-pabrik itu biasanya menghasilkan limbah-limbah yang tidak baik atau berbahaya, seperti kandungannya ada kimiawi dan banyak kandungan-kandungan yang tidak ramah terhadap sungai atau ekosistem di lingkungan itu sendiri. Maka dari itu kita punya tanggung jawab untuk bagaimana konsumer itu bisa memilih bahan-bahan atau pabrik atau industri yang memang menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya terhadap lingkungan, sehingga kita sendiri bisa meminimalisir dan konsumen-konsumen itu juga bisa lebih aware terhadap lingkungannya. Zero waste fashion itu sendiri konsepnya adalah meniadakan setidaknya meminimalisir limbah produksi pakaian selain tidak menghasilkan buangan atau sampah sisa yang mencemari lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Nah, tujuan dari zero waste itu sendiri yang pertama menciptakan produk busana yang dapat menjadi salah satu alternatif solusi terhadap permasalahan limbah fashion. Yang tadi ya, ketika diproduksi garment itu banyak sekali mungkin yang belum berpengalaman atau mungkin acuh tidak aware terhadap lingkungannya, sehingga mereka menghasilkan limbah-limbah yang menurut mereka mungkin tidak berbahaya ya, tetapi ternyata itu sangat mencemari lingkungan di sekitarnya dan itu sangat berbahaya, sehingga zero waste ini mampu meminimalisir adanya limbah tersebut. Kemudian merubah norma industri fashion dengan melakukan perubahan pola pikir dalam berkreasi dan menciptakan produk desain fashion tanpa limbah. Jadi memang untuk desainer itu juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana menjaga lingkungannya, terutama bagaimana ketika dia menciptakan desain fashion yang tidak berbahaya. Kemudian menjadikan konsumen lebih peka dalam memilih produk pakaian yang sesuai dengan konsep sustainable fashion. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, jadi memang konsumen atau calon konsumen itu kan identik memilih pakaian hanya karena warnanya atau mungkin karena penampilannya bagus atau karena mungkin murah, kayak pakaian yang diimpor itu kan murah, tetapi apakah pakaian yang dia pilih sudah benar atau tidak merusak lingkungan, itu ya perlu diberikan edukasi tertentu. Kemudian menciptakan kesadaran bagi masyarakat akan dampak negatif limbah industri fashion, sehingga kedepannya masyarakat jadi lebih peka dan turut serta menjaga lestari lingkungannya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, memang
dari tahun 2019 sampai 2023 kemarin memang banyak sekali kasus-kasus di mana industri-industri fashion ini menyumbang banyak limbah yang tentu sangat berbahaya untuk lingkungannya. Maka dari itu kita harus lebih aware atau lebih sadar bagaimana meminimalisir tidak menciptakan limbah. Nah, contoh zero waste itu sendiri seperti ini ya polanya. Jadi hanya selembar kain, kemudian kita membuat pola dan langsung digunting dari beberapa sisi, mungkin sisi leher dan sisi dada, kemudian terbentuklah sebuah baju yang simple tapi juga bisa digunakan dan itu sama sekali tidak membuang limbah. Tentunya ini sangat berguna ya. Nah ini juga kalau tidak mau yang terlalu simpel ini bisa ditambahkan pocket atau saku ya di bagian depannya. Kemudian ada sedikit jahitan yang mana jahitannya juga bisa dilepas atau nanti bisa dikolaborasikan atau bisa dimodif lagi sesuai yang kita inginkan. Seperti itu saja, sustainable atau keberlanjutan itu sangat penting ya dan harus kita benar-benar pikirkan dari hal-hal yang simple, dari hal-hal yang mungkin terlihat sepele tetapi sebenarnya mempunyai dampak yang besar sehingga perlu belajar lagi tentang keberlanjutan dan juga tentang fashion yang bisa membuat kita lebih aware untuk bagaimana menciptakan produk-produk yang lebih sustain. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat siang.